Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Seperti biasa, ketemu lagi dengan saya, Abdullah Amali, salah satu mahasiswa aktif di jurusan Teknik Informatika di Universitas UIN Sunan Gunung Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai kelas diagram. Mungkin langsung saja saya search. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat ya. Oh, sebelumnya nanti teman-teman boleh langsung ngecek langsung aja eh, web ini gitu ya. Kita link GitLab saya nanti saya sertakan di deskripsi di bawah. Yang pertama, definisi kelas diagram. Kelas diagram adalah atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Dia bersifat statis. Dalam artian, diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Diagram kelas ini sesuai jika diimplementasikan ke proyek yang menggunakan konsep object oriented atau OOP ya, seperti pembahasan kita yang kemarin. Karena gambaran dari kelas diagram cukup mudah untuk digunakan. Apa sih fungsinya kelas diagram? Ya, agar kita lebih memahami gitu ya, kenapa kita harus pakai kelas diagram, kita harus tahu fungsinya gitu. Yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum atau suatu skema dari program yang dibuat. Yang kedua, dapat menunjukkan sebuah sistem jelas. Yang ketiga, dapat memberikan gambaran tentang perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir, dapat menjadi bahan analisis bisnis serta dapat digunakan untuk sistem yang dibuat dari sisi bisnis. Ya, ini teh ya salah satu cakupan kenapa salah satu hal yang penting juga dalam membuat suatu aplikasi ya, biasanya digunakan. Terus komponen penyusun kelas diagram. Dalam satu tabel tuh ada tiga komponen utama, yaitu paling atas, komponen atas itu untuk nama kelas, komponen tengah itu sebagai atribut yang dimiliki oleh si kelas tersebut, dan kolom terakhir, paling bawah dalam suatu tabelnya itu adalah kolom metode gitu ya. Nah, di kelas diagram tuh ada kurang lebih 6 relasi. Yang pertama ada relasi asosiasi, relasi komposisi, relasi yang ketiga ada relasi agregasi, yang keempat ada relasi inheritas atau pewarisan, yang kelima ada relasi ketergantungan atau dependensi, dan yang keenam ada relasi realisasi. Mungkin ya ada teman-teman bisa baca sendiri lah ya, di textbook aja. Cuman saya akan lebih menekankan mana itu digunakan, gimana notasinya dan gimana itu digunakan. Kayak gitu. Buat inheritance atau penurunan kita menggunakan panah segitiga kayak gini notasinya dan kosong gitu ya. Buat komposisi dia pakai notasi yang ujungnya tuh seperti diamond cuman terisi. Buat agregasi dia sama kayak komposisi cuman kosong. Buat asosiasi dia panah biasa. Buat link solid ini link solid sama biasa itu cuman menunjukkan bahwa dia itu saling terikat, dan yang kalau yang dasar itu kurang terikat ya. Maksudnya dia tidak ada ketergantungan secara resmi kayak ini or kalau ini. Nah, mungkin langsung aja selanjutnya ada notasi modifier, ada plus sebagai tanda modifier publik, minus sebagai private, dan bintang sebagai protected. Nah, ini contoh kelas diagram yang telah saya buat di menggunakan website atau aplikasi yang punya diagramnya. Dimana ini kurang lebih adalah kelas diagram tentang sistem di perpustakaan. Tuh. Di sini dapat dilihat ya, ada kelas, ada kelas, ada kelas
perpustakaan, ada kelas tugas perpustakaan, ada kelas buku asing, ada kelas buku panah. Di sini menggunakan panah yang menggunakan relasi inheritance gitu ya, yang teman-teman lihat. Buku asing dan buku lokal menginheritas atau menurunkan ke semua metode dan atributnya ke si kelas buku ya. Serta di sini ada relasi link yang solid antara anggota perpustakaan kepada peminjaman kelas peminjaman buku, petugas perpustakaan kepada kelas peminjaman buku, dan peminjaman buku kepada kelas buku. Nah, di sini sebenarnya ini untuk terlihat apa sih lebih estetik, kita pakainya apps diagram karena kita dengan apa ya lebih banyak variasi yang mungkin bisa teman. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana membuat kelas diagram menggunakan uh, codingan atau menggunakan kode Permate JS gitu ya, Permate script. Saya akan langsung ke. Nah, ini kita konversi menggunakan Permate script ya. Langsung. Pertama, yang kita lakukan adalah ya tentu saja deklarasi ya. Maksudnya ini biar nanti terbaca oleh si file MD di GitLab-nya. Nah, sebenarnya pas diagram. Lalu kita masukkan tadi ada salah satu kelas pertama itu kayak sepertinya kelas utamanya salah satu kelasnya ada kelas buku ya. Kita buat di kelas buku tadi ada apa aja kurang lebih ada eh, atribut ID buku ya tuh tadi tuh menggunakan tanda positif yang artinya dia menggunakan akses modifier ID, ID buku itu tuh integer ya. Nah, di sini penggunaan eh, tipe datanya di depan setelah kita mendeklarasikan akses modifiernya. Di sini integer ID buku. Terus selanjutnya ada judul buku itu pakai char dan itu, kalau nggak salah tadi itu public dan char judul buku. Ini ada genre buku sama menggunakan akses modifier public di mana pada dan juga sama dia menggunakan char genre lanjut ada tahun penerbitan menggunakan integer pun terbit buku. Selanjutnya ada penulis untuk menggunakan char penulis. Lalu mereka si kelas ku itu punya metode metodenya
juga sama, aksesnya itu public, mana ada insert data dan public update data. Nah, di sini ini sudah selesai satu kelas, yaitu kelas buku. Kita lanjutkan ke kelas yang lain. Mungkin hanya cepat ya. Lalu setelah itu kita membuat relasinya. Relasinya di sini ada kubik solid dari peminjam buku ya. Peminjam peminjam jasa solid, lalu ada peminjam buku juga solid dari anggota perpustakaan, peminjam buku petugas, serta ada buku inheritance dari buku asing dan buku lokal. Lalu kita tuliskan ini sebagai kurung tutup dari si dari si eh, permaid class ini. Mari kita save, akan keluar. Oke, okay.
kurang lebih sama seperti di atas, di mana peminjaman buku itu solid dengan buku lokal, buku asing, inheritance, dan anggota perpustakaan dan petugas perpustakaan itu solid terhadap pinjaman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dan nanti teman-teman kurang jelas atau ingin membaca yang ada di sini, saya sertakan link GitLab-nya di deskripsi di bawah, serta mungkin atau teman-teman bikin baca lebih jelas di mana referensi yang saya gunakan terhadap materi yang ada di GitLab saya. Ini ada dua link, mana ini sebagai sumber acuan saya dalam membuat isian dari GitLab. Mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.